Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat kepada Abiani selaku Direktur Pendampingan Sepak Pendampingan Bida, Ambada Omida selaku pengasuh pendampingan sepak pendampingan Kudia. Kembali pada guru-guru pendampingan sepak pendampingan Bida, kedua orang tua saya dan pada keluarga saya di rumah selalu saya akan pesan tentang ilmuwan ilmuwan Islam, yaitu yang kedua yaitu tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat itu dikenal dengan nama Avicenna. Nah, beliau lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau Agustus 908 Masehi di Ifsina, negeri kecil dekat Carmitan Bukhara. Nah, orang tua Ibnu Sina itu adalah seorang pejabat tinggi pada dinasti Saman. Nah, dan Ibnu Sina itu dibesarkan di Bukhara dan pada umur 10 tahun beliau itu belajar tentang ilmu keagamaan Islam dan berhasil menghafalkan Al-Quran dari Abu Abdillah Natili. Nah, kemudian dia tuh belajar ilmu logika itu dari buku Isyajaj dan Propis Eulusid dan Al-Majis Ptolemeus dan kemudian beliau itu mendalami metafisika Plato dan Aristoteles. Nah, dan dia tuh belajar kedokteran dari Isa bin Yahya. Isa bin Yahya adalah seorang ilmuwan Kristen. Nah, dan pada saat umur ke-17 Ibnu Sina itu telah dikenal sebagai dokter karena beliau telah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur dari kesakitannya hingga sehat kembali, pulih kembali. Nah, dan kemudian karena itu beliau tuh mendapat akses ke perpus istana, yaitu Kutub Khana, Nah, dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim nomor pertama yang menemukan peredaran darah manusia, dan teorinya itu dibenarkan oleh William Harvey 600 tahun kemudian. Nah, dan dia juga pertama bilang dalam kandungan itu bayi itu mengambil makan lewat pusar. Nah, dan beliau juga yang pertama kali praktek bedah dan penjahitannya. Nah, beliau terkenal sebagai dokter ahli jiwa yang kini disebut dengan psikoterapi. Nah, karya-karya beliau Ibnu Sina itu adalah ilmuwan yang rajin menulis, dan karya bukunya itu mencapai 200 judul dalam bidang dalam bidang filosofi, dalam bidang filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, biologi, dan kesenian. Nah, itu banyak sekali. Dan ada bukunya atau karyanya yang terkenal itu Al-Qanun fi Al-Atib, yaitu kumpulan pemikiran orang-orang Yunani dan orang-orang Arab tentang kedokteran. Nah, karyanya itu Al-Qanun fi Al-Atib itu menjadi rujukan bagi para mahasiswa pada abad 12 hingga abad 17. Nah, itu menjadi 5 abad itu menjadi rujukannya itu oleh karyanya Ibnu Sina. Dan itu bukunya tersebut tuh menjelaskan tentang pembedaan mediaskan dengan
Peucery, terus mengenai kemungkinan penularan penyakit pit disease dan penyakit pit disease ada penyakit atau penyakit penularan nafas, contohnya TBC dan asma, dan melalui pernapasan dan penyebaran penyakit melalui air dan debu, dan diagnosa ilmiah, dan beliau itu memberikan diagnosa ilmiah tentang penyakit Ankylostomimis. Nah, itu adalah penyakit infeksi usus kecil akibat cacing, dan cacingnya itu adalah cacing pita yang beliau katanya yang disebabkan oleh cacing pita. Dan secara keseluruhan terdapat 170 jenis obat-obatan yang disebutkan dalam buku tersebut. Nah, karya-karya Ibnu Sina antara lain adalah sebagai berikut: buku mengenai politik seperti Risalah Asyiyah, dan buku mengenai tafsir seperti Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan buku psikologi seperti An-Najat, dan buku ilmu kedokteran selain Al-Qanun itu pada antara lain adalah Al-Uzra fi At-Tib dan yang lainnya lah. Buku tentang logika matematik seperti Al-Isyarat wa At-Tambihat, dan buku tentang musik seperti Al-Musiqah, dan kitab matik yang dihadiahkan kepada untuk Abdul Hasan As-Sahli, dan buku fisika seperti Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah, dan buku Qamus Al-Arabi terdiri atas 5 jilid, dan buku filsafat seperti Asy-Syifa dan yang lain. Karena saya tidak bisa sebutkan semuanya di sini, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.